Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah ini semua kemampuan yang kamu miliki? Ternyata klan mengerikan era kuno hanya sekuat ini. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Ini adalah kesempatan terakhir. Aku akan berdiri di sini tanpa bergerak. Aku akan memungkinkan kamu untuk menyerang aku seperti yang kamu inginkan. Namun, jika kamu masih tidak bisa membunuh aku kali ini, maka dengan berat hati, aku harus menyerang kamu, kata Chu Feng kepada kepala klan Monstrous klan era kuno. Mendengar kata-kata itu, banyak dari pasukan klan perang era kuno tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Arogansi. Oh, betapa sombongnya ini. Namun, kesombongan Chu Feng menyebabkan darah mereka terpacu. Mereka mulai merasakan kekaguman untuk Chu Feng dari lubuk hati mereka. Adapun Zhan Lingtong dan Zhan Lingling, mereka sangat gembira sehingga hati mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Mereka berpikir bahwa Chu Feng akan menjadi kuat, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng akan menjadi begitu kuat dan tak terbayangkan. Dia benar-benar telah mencapai tingkat di mana dia bisa sepenuhnya mengabaikan kepala klan Monstrous era kuno. Yang paling penting adalah, Chu Feng saat ini sudah berhasil sepenuhnya menekan kepala klan Monstrous dalam hal sikapnya. Pada saat itu, kepala klan Monstrous tidak lagi tenang dan tenang. Alisnya menyempit, dan dia berkeringat. Ini adalah pertama kalinya ada yang melihat klan Chief klan Monstrous bereaksi dengan cara seperti itu. Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak akan melawan? Kepala klan-klan Monstrous bertanya dengan tegas. Hehehe, Chu Feng terkekeh, dan kemudian dia berkata. Leluhur marsial peringkat 5 dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Kamu sangat kuat. Namun, hanya dengan itu saja, kamu masih tidak memenuhi syarat untuk membuatku melawan. Silakan serang aku. Selama kamu memiliki kemampuan, hidupku akan menjadi milikmu untuk diambil. Ucap Chu Feng sambil meletakkan tangannya di belakang. Dia menunjukkan kepada kepala klan Monstrous bahwa, dia tidak akan membalas atau menghindari serangannya. Yang paling penting adalah, dia benar-benar tidak menempatkan kepala klan Monstrous di matanya sama sekali. Orang bodoh dari generasi muda. Karena kamu sesombong ini, aku akan membunuhmu di sini, ucap kepala klan mengerikan. Melihat Chu Feng seperti itu, kekejaman melintas di mata kepala klan Monstrous. Tiba-tiba saja, kepala klan Monstrous membalik telapak tangannya. Dan kemudian, 3 pil obat merah muncul di tangannya. Ketua klan Monstrous menelan pil obat dengan satu tegukan. Saat berikutnya, gas merah mulai menyala dari tubuhnya. Pada saat itu, aura kepala klan Monstrous klan juga menjadi sangat sengit. Selanjutnya, auranya terus meningkat tanpa henti. Matanya berubah merah, dan bahkan kulitnya berubah merah. Pusaran merah segera muncul di dahinya. Dia yang sekarang sama sekali tidak menyerupai seseorang, dan juga tidak menyerupai binatang buas. Namun sebaliknya, dia hanyalah iblis. Pil terlarang, pil iblis merah. Dia benar-benar mengambil 3 dari mereka. Dia berencana untuk bertaruh dengan hidupnya di sini. Pahlawan muda Chu Feng, hati-hati, pil terlarang iblis merah itu adalah harta rahasia klan Monstrous. Kamu benar-benar tidak boleh ceroboh. Melihat bahwa situasinya telah berubah buruk, Zhan Yuanmo berbicara untuk memperingatkan Chu Feng. Sebagai seseorang yang telah bertarung melawan klan Monstrous era kuno sejak lama, dia tahu betul seberapa kuat pil terlarang iblis merah. Senior, terima kasih atas peringatanmu. Aku tahu apa yang harus dilakukan, balas Chu Feng dan dengan ringan tersenyum pada Zhan Yuanmo. Selain itu, meskipun Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia terus memiliki senyum percaya diri yang sama di wajahnya sepanjang waktu. Perhatikan seranganku. Tiba-tiba saja, kepala klan Monstrous mulai menyerang. Dengan erat dia mencengkeram kapak hitam besar yang dipegangnya di tangannya, dan dengan aura yang sangat dekat dengan peringkat 6 martial ancestor, dia menebas Chu Feng. Bang! Saat kepala klan Monstrous era kuno menebas dengan kapaknya, sebuah kapak yang sangat besar muncul dari udara tipis. Kapak itu bukan persenjataan leluhur. Namun sebaliknya, itu dibentuk dengan kekuatan bela diri. Saat itu muncul, langit dan bumi segera menjadi gelap. Bahkan ruang itu sendiri diretas menjadi 2.
Sebuah tebasan hitam dan merah membelah langit dan bumi saat kapak itu datang menebas ke Chu Feng. Pada saat itu, semua anggota klan perang era kuno mulai mengeluarkan keringat dingin untuk Chu Feng. Saat masalah berdiri, mereka harus mengakui bahwa Chu Feng adalah penyelamat mereka. Namun, tebasan yang dilepaskan oleh kepala klan Monstrous benar-benar bukan masalah kecil. Mereka takut bahwa Chu Feng tidak akan bisa menahan tebasan itu. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang dikeluarkan kepala klan Monstrous adalah keterampilan bela diri tabu leluhur. Lebih jauh lagi, itu adalah keterampilan bela diri tabu ancestor terkuat dari klan Monstrous era kuno mereka, yaitu tabu ancestor kapak pemotong langit. Kekuatan tabu leluhur kapak pemotong langit ini beberapa ratus kali lebih kuat daripada tebasan biasa yang dilepaskan kepala klan Monstrous sebelumnya. Klan perang era kuno takut bahwa Chu Feng tidak akan bisa menahan serangannya, jika dia tidak memblokir atau menghindar. Bas-bas. Namun, meskipun itu tepatnya serangan ganas, itu masih memiliki hasil yang sama dengan tebasan kasual sebelumnya, dan tenggelam ke ruang terdistorsi sebelum Chu Feng saat itu tiba di hadapannya. Langit yang bergetar, ruang yang runtuh, dan pemandangan seperti hari kiamat semuanya kembali normal pada saat itu juga. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru semua orang dari klan mengerikan era kuno Dam terpana. Banyak di antara mereka bahkan mulai menggigil dengan wajah pucat. Bahkan orang-orang dari klan perang era kuno memiliki mulut terbuka lebar karena kaget, dan ketakjuban memenuhi mata mereka. Adapun kepala klan Monstrous Clan, dia hampir gila. Dia mulai berteriak histeris. "Kamu, siapa kamu sebenarnya? Apa asal-usulmu?" teriak kepala klan mengerikan. "Aku memberimu kesempatan, namun kamu tidak memanfaatkannya dengan benar. Dengan demikian, giliran aku untuk menyerang sekarang," balas Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, kilat melintas di matanya. Saat berikutnya, sebuah penindasan yang tak terbatas langsung berdenyut dari tubuhnya, dan menyelimuti seluruh wilayah. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena mereka akhirnya bisa merasakan kultivasi Chu Feng. Peringkat 7 Martial Ancestor, dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Itu adalah kultivasi Chu Feng saat ini. Kamu, dengan seberapa mudahnya kamu, bagaimana mungkin kamu bisa begitu kuat? Ekspresi histeris tidak lagi hadir di wajah kepala klan Monstrous. Namun sebaliknya, rasa takut dan syok yang tak berujung mengisi wajahnya. Dia akhirnya menyadari mengapa dia tidak dapat menyebabkan Chu Feng terluka. Meskipun mereka memiliki jenis yang sama dari kekuatan pertempuran yang menantang surga, tapi kultivasi Chu Feng adalah 2 tingkat di atas miliknya. Dengan perbedaan seperti itu akan menjadi aneh jika dia bisa mengalahkan Chu Feng. "Apakah kamu siap untuk mati sekarang?" tanya Chu Feng dengan acuh tak acuh. Gabruk. Tepat setelah Chu Feng mengajukan pertanyaan itu, kepala klan Monstrous Clan segera berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada Chu Feng sambil meminta maaf. "Tuanku, aku salah. Aku memiliki mata, tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku sangat keliru dan telah berperilaku begitu sombong. Tolong beri aku kesempatan. Tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu, tolong selamatkan hidupku." Kepala klan Monstrous mulai memohon dengan rendah hati. Pada saat itu, belum lagi pasukan klan perang, bahkan pasukan klan Monstrous terpana olehnya. Ketua klan Lord mereka selalu merupakan individu yang menyendiri dan sombong yang tidak takut mati. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka, melihat Lord Clan Chief mereka bertindak sedemikian rupa. Kecil dan rendah ini, sungguh sangat mengecewakan dan pengecut. "Jika aku tidak muncul tepat waktu, apakah kamu akan menyelamatkan klan perang hari ini?" tanya Chu Feng. "Tuanku, tolong luang aku. Aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahan aku sekarang." Ketua klan Monstrous Clan tidak menjawab pertanyaan Chu Feng dan hanya terus memohon. Dia tahu bahwa sia-sia baginya untuk mencoba menjelaskan dirinya sendiri pada saat itu. Satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup adalah dengan memohon pengampunan kepada Chu Feng. "Yakinlah, aku tidak akan memusnahkan klan mengerikan kamu setelah kematian kamu. Sebagai gantinya, aku akan mengampuni mereka sehingga mereka dapat terus ada," kata Chu Feng. "Benarkah?" Ketua klan Monstrous perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dan bertanya dengan serius. Pada saat itu, dia bereaksi seolah-olah dia telah bersiap untuk menerima kematian.
Benar, Chu Feng mengangguk. Dan, wush. Tepat pada saat itu, kepala klan Monstrous memiliki perubahan ekspresi yang cepat. Dia tiba-tiba berbalik dan mulai bergegas ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, dia pun sudah menghilang. Kepala klan Monstrous benar-benar melarikan diri. Pada saat itu, semua orang terpana. Mereka tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan apa yang baru saja terjadi, dan tidak ada kata-kata untuk menggambarkan perubahan dramatis ini. Adapun Chu Feng, dia tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak mengejar. Sebagai gantinya, dia perlahan-lahan mengangkat tangannya, dan menghadapinya ke arah di mana kepala klan Monstrous telah melarikan diri. Bang! Pada saat telapak tangan Chu Feng dibuka, angin kencang segera menyapu. Tidak hanya di tanah pohon-pohon tumbang, tetapi bahkan awan tersedot ke telapak tangan Chu Feng. Kekuatan hisap yang sangat besar sedang dipancarkan oleh telapak tangan Chu Feng, dan itu berencana untuk melahap semua yang ada di jalurnya. Tidak, mengikuti teriakan, sosok yang dengan panik berusaha melarikan diri dari hisapan Chu Feng di kejauhan. Itu tidak lain adalah kepala klan Monstrous. Chief klan Monstrous, dia adalah orang yang dinyatakan sebagai eksistensi terkuat di domain klan perang kuno. Namun sebenarnya tidak bisa menahan Chu Feng sedikit pun. Aku ingin kamu mati, jadi kamu tidak bisa hidup. Chu Feng berbicara dengan cara yang membosankan. Pada saat yang sama dia mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh yang tajam muncul di matanya. Bang! Saat berikutnya, sebuah ledakan teredam terdengar. Di depan semua orang, kepala klan Monstrous meledak dan mati. Dia dibunuh oleh Chu Feng. Senjata leluhur kapak milik kepala klan Monstrous jatuh dari langit. Namun, tubuhnya sudah lama menghilang. Itu telah hancur berkeping-keping di langit, dan berubah menjadi hujan darah. Melihat itu, klan Monstrous semuanya memiliki ekspresi keputusasaan di wajah mereka. Mereka tidak pernah berharap bahwa, ketua klan Lord mereka akan dilenyapkan oleh seseorang seperti ini. Tapi, ketika bahkan ketua klan Lord mereka benar-benar tak berdaya di hadapan Chu Feng, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Hari ini mungkin akan menjadi hari kiamat bagi mereka. Menggaum. Namun tepat pada saat itu, geraman yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari dalam hujan darah. Saat berikutnya, gas hitam gelap segera muncul. Selanjutnya, gas itu mulai tumbuh semakin besar. Gas hitam gelap itu tampaknya memiliki kecerdasan. Tampaknya itu adalah seseorang, namun juga bukan seseorang. Tampaknya itu menjadi bilah pisau, namun juga bukan bilah pisau. Namun demikian, itu memancarkan auman yang menyeramkan dan aneh, dan aura yang megah dan kuat. Keterampilan rahasia, menahan tebasan musuh. Ekspresi klan Monstrous klan zaman kuno semua berubah. Mereka secara alami mengenali keterampilan rahasia itu. Lagi pula, keterampilan rahasia ini adalah keterampilan rahasia klan Monstrous era kuno mereka. Keterampilan rahasia ya, aku tidak pernah mengharapkan, bahwa orang ini benar-benar memiliki keterampilan rahasia seperti itu. Menarik, sepertinya membunuhnya hari ini adalah keputusan yang tepat, ucap Chu Feng. Setelah melihat keterampilan rahasia, Chu Feng benar-benar mengungkapkan ekspresi gembira. Kemudian dia membuka telapak tangannya, dan kekuatan atraktifnya yang tak terbatas terungkap sekali lagi. Kali ini, itu menyelimuti keterampilan rahasia. Apa yang orang itu rencanakan untuk dilakukan? Mungkinkah dia ingin merebut keterampilan rahasianya? Melihat apa yang terjadi, klan Monstrous zaman kuno semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Bocah bodoh, kamu benar-benar berani berpikir untuk mendapatkanku. Kamu hanya mencari mati, ucap teknik rahasia itu. Namun, bukan hanya kekuatan menarik Chu Feng tidak memindahkan keterampilan rahasia, tapi itu juga menyebabkan keterampilan rahasia mengeluarkan geraman yang tak tertahankan. Saat berikutnya, lapisan demi lapisan kekuatan tak terbatas mulai bergerak ke arah Chu Feng untuk menindasnya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan Chu Feng tertangkap basah. Dan, boom, Chu Feng sebenarnya terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Hanya ketika Chu Feng dirobohkan ke sebuah bangunan, barulah dia berhenti. Namun, riak energi ganas itu sudah menutupi Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng. Menyaksikan pemandangan itu, klan perang era kuno semuanya terkejut. Ekspresi yang sangat khawatir muncul di wajah mereka. Karena bagaimanapun, aura yang dipancarkan oleh keterampilan rahasia itu bukan masalah kecil. Selanjutnya, Chu Feng jelas-jelas terlempar olehnya, dan saat ini ditutupi oleh riak energi.
Tidak diketahui apakah Chu Feng masih hidup atau tidak. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir untuk Chu Feng? Ini bagus. Skill rahasia dewa sebenarnya sangat kuat. Kami sudah diselamatkan. Klan mengerikan era kuno kita terselamatkan. Chu Feng itu benar-benar bodoh. Dia benar-benar memprovokasi Lord Secret Skill. Sepertinya dia pasti akan mati hari ini, ucap mereka. Pada saat ketika klan perang era kuno khawatir, klan Monstrous era kuno semuanya mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa klan Monstrous mereka pasti akan padam setelah menghadapi musuh yang begitu kuat. Namun setelah menyaksikan betapa kuatnya keterampilan rahasia itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka masih bisa diselamatkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa, mereka masih memiliki harapan untuk bisa menghilangkan klan perang era kuno. Mereka mungkin masih bisa mendapatkan kemenangan dalam pertempuran mereka. Karena bagaimanapun, keterampilan rahasia itu diciptakan oleh Tuan Yao Xing mereka. Dengan demikian, keterampilan rahasia itu sendiri haruslah sangat kuat. Saat itu, bahkan kepala klan Monstrous mereka tidak berhasil menaklukkan keterampilan rahasia dengan kekuatannya sendiri. Namun sebaliknya, dia hanya berhasil mewarisinya. Jadi, mereka sebenarnya tidak tahu persis seberapa kuat keterampilan rahasia itu. Namun jika menilai dari apa yang terjadi saat ini, keterampilan rahasia itu benar-benar kuat. Bahkan Chu Feng sendiri tidak cocok untuk itu. Dengan demikian, mereka secara alami akan sangat gembira. Matilah. Tiba-tiba saja, suara seram segera terdengar. Setelah itu, niat membunuh yang luar biasa melonjak. Keterampilan rahasia mulai mengejar Chu Feng ke tempat dia jatuh. Saat itu terbang ke arah Chu Feng, api hitamnya yang meluap menutupi seluruh langit. Bas-bas. Tepat pada saat itu, kilat menyilaukan tiba-tiba muncul di wilayah yang ditutupi oleh riak energi. Dan, wush. Saat berikutnya, tangan besar tiba-tiba menembus riak energi. Seperti seekor naga air yang muncul dari laut, ia terbang keluar dan meraih keterampilan rahasianya. Oh surga, itu adalah, seru penonton. Pada saat itu, mata para pengamat menjadi lamban. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Lagi pula, tangan itu sangat besar. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tangan itu tidak menyerupai tangan manusia. Segera, riak energi mulai berangsur-angsur hilang. Pada saat itu, kerumunan akhirnya berhasil melihat pemilik tangan besar itu. Tangan besar itu dibentuk dengan kekuatan bela diri, dan kekuatan bela diri itu berasal dari Chu Feng. Ternyata tangan besar itu adalah teknik dari Chu Feng. Hanya saja, dibandingkan dengan sebelumnya, Chu Feng benar-benar berbeda. Pada saat itu, tidak hanya kilat menyambar di mata Chu Feng, tetapi tubuhnya juga ditutupi dengan baju zirah yang terbuat dari kilat, dan sepasang sayap petir juga menjulur dari punggungnya. Yang paling penting adalah, kultivasi Chu Feng saat ini tidak lagi menjadi peringkat 7 martial ancestor. Namun sebaliknya, ia telah menjadi leluhur martial peringkat 9. Dengan betapa kuatnya Chu Feng saat ini, bahkan keterampilan rahasia hanya mampu berjuang tanpa bisa membebaskan diri dari tangan besar Chu Feng yang terbuat dari kekuatan bela diri. Kamu punya dua pilihan, bekerja untuk aku atau mati, kata Chu Feng kepada keterampilan rahasia. Aku tidak pernah berharap kamu akan sekuat ini di usia muda. Dibandingkan dengan sampah dari klan mengerikan itu, kamu berkali-kali lebih kuat. Aku bukan seseorang yang tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Keberadaanku bisa digunakan oleh orang lain. Seperti kata pepatah, seekor burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Bocah, kamu memiliki kemampuan. Dengan demikian, aku akan mengenali kamu sebagai tuan aku. Keterampilan rahasia itu sebenarnya tidak ragu sedikit pun, dan langsung memberi Chu Feng jawaban. Itu berencana untuk mengikuti Chu Feng. Kamu sebaiknya tidak membohongiku, ucap Chu Feng sambil melepaskan keterampilan rahasianya. Namun, pandangannya masih tertuju pada keterampilan rahasia, dan dia masih terlihat waspada. Aku selalu menjadi orang yang menepati janji. Karena aku telah mengatakan bahwa aku akan mengikuti kamu, aku pasti akan setia dan mengabdi kepada kamu, balas skill rahasia. Setelah skill rahasia selesai mengatakan kata-kata itu, dia berubah dari gas hitam yang luas menjadi sedikit gumpalan api. Dan kemudian memasuki dahi Chu Feng. Keterampilan rahasia klan Monstrous sebenarnya benar-benar berakhir menyerah dan berjanji setia kepada Chu Feng. Sebenarnya itu adalah keterampilan rahasia yang dimaksudkan untuk menyerang keterampilan rahasia lainnya.
Ini benar-benar melampaui harapan aku, pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng menyadari kemampuan keterampilan rahasia itu. Awalnya, Chu Feng tidak menantikan keterampilan rahasia itu terlalu banyak, itu setelah dia memahami keterampilan rahasia yang kuat yang merupakan pedang perang era kuno. Dia hanya bermaksud menaklukkannya demi hal itu. Karena bagaimanapun, keterampilan rahasia sangat langka. Selain itu, keterampilan rahasia itu adalah keterampilan rahasia klan Monstrous klan era kuno. Namun setelah menemukan kemampuan khusus dari keterampilan rahasia, Chu Feng tidak dapat menahan perasaan kegembiraannya. Dia telah menemukan bahwa dia telah berhasil mengambil harta karun. Skill rahasia itu disebut Slash Restraining Enemy. Ketika dilepaskan, itu hanya akan tampak seperti tebasan biasa tanpa kekhasan. Dan bahkan, seseorang bahkan tidak dapat menentukan bahwa itu adalah keterampilan rahasia melalui auranya. Namun jika seseorang dikejutkan olehnya, ia tidak akan bisa menggunakan keterampilan rahasia lagi. Jika seseorang mencoba menggunakan keterampilan rahasianya lagi, maka mereka akan menerima serangan balasan. Lebih jauh lagi, dan lebih tepatnya, keterampilan rahasia itu tidak diciptakan oleh Yao Xing klan Monstrous dari era kuno. Namun sebaliknya, itu dibuat oleh orang lain. Sederhananya, keterampilan rahasia tebasan penahan musuh ini memiliki asal yang luar biasa. Itu telah dipoles oleh berbagai ahli era klan Monstrous selama bertahun-tahun, tetapi masih belum lengkap. Ketika keterampilan rahasia itu mendarat di tangan Yao Xing, itu hampir mencapai tahap penyelesaian. Menggunakan metode yang ditinggalkan oleh seniornya, Yao Xing menambahkan sentuhan terakhir, dan berhasil menciptakan keterampilan rahasia. Justru karena faktanya bahwa keterampilan rahasia telah melalui tangan banyak orang, dan orang yang akhirnya berhasil menyelesaikannya juga tidak terlalu kuat, sehingga menyebabkan keterampilan rahasia itu sendiri memiliki kekuatan yang jauh lebih lemah daripada keterampilan rahasia klan perang era kuno. Namun demikian, klan Monstrous era kuno telah berhasil menempa penggunaannya. Dengan kata lain, sementara skill rahasia itu sendiri tidak terlalu kuat, namun itu sangat berguna. Ini terutama ketika skill rahasia digunakan melawan musuh yang memiliki keterampilan rahasia. Dapat dikatakan bahwa keterampilan rahasia akan menjadi teknik yang luar biasa. Dia benar-benar berhasil menaklukkan keterampilan rahasia Tuan. Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya dia? Seru kerumunan. Pada saat itu, Chu Feng tersenyum di wajahnya. Namun, klan Monstrous era kuno benar-benar pucat. Bagi mereka, keterampilan rahasianya adalah harapan terakhir klan Monstrous kuno mereka. Namun pada saat itu, Chu Feng telah melenyapkan bahkan harapan terakhir mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.